Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Anissa Nurjana. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana cara menghitung plat lantai menggunakan metode amplop. Nah, di sini itu saya menggunakan sumber rujukan dari buku Gideon Dasar-Dasar Perencanaan Beton Bertulang berdasarkan SKNI P15 1991-03, dan ini adalah penulis bukunya. Sumber rujukan kedua yaitu menggunakan PBI 1971, yaitu Tata Cara Perencanaan Mendirikan Bangunan Gedung SNI 03 1728 1989. Selanjutnya kita masuk ke data. Di sini telah ada gambar model dari SAP 2000 mengenai gambar dari gedung yang akan dihitung plat lantainya. Di sini saya akan menghitung gedung plat lantai dari gedung FPTIC Universitas Pendidikan Indonesia. Nah, dari survei lapangan yang telah dilaksanakan dan juga dari penggambaran di SAP 2000 didapatkan data untuk FC itu sebesar 15 MPa. Untuk FY-nya itu atau tegangan lelehnya itu mendapatkan besaran 400 MPa. Dan untuk beban ini nanti akan diperhitungkan di sheet yang berbeda, yaitu di sheet load atau di sini ya. Selanjutnya tebal plat itu menggunakan tebal plat 120 mm atau 12 cm. Nah, di sini sebetulnya tidak diketahui pasti berapa tebal platnya, karena untuk bangunan yang telah jadi itu tidak bisa dihitung secara spesifik untuk platnya itu tebalnya berapa, jadi diperkirakan yaitu 12 cm. Untuk selimut betonnya itu menggunakan 20 mm dan lebar platnya itu adalah 1 meter. Kita lanjut ke load. Maaf, sebelum itu di data ini tadi telah ada gambar dari denah gedung yang akan dihitung. Nah, di sini itu telah dikelompokkan menggunakan metode amplop, di mana dikelompokkan berdasarkan ukuran dari balok-balok atau plat yang ada. Jadi misalnya A1 itu ada di sebelah sini dan di sebelah sini. Begitupun dengan A2, yang ini itu tergantung dari ukurannya. Jadi dikelompokkan supaya lebih mudah, tidak usah semuanya dihitung, tapi kalau yang ukurannya sama bisa sekaligus. Nah, untuk ini yang gambar yang telah dipisahkan atau didetailkan berapa ukurannya dari lebar juga panjangnya. Nah, di sini ini merupakan kasus gambar-gambar kasus 3, kasus 4, kasus 4A, 4B dan seterusnya. Di sini tadi dikelompokkan, yaitu tadi berdasarkan dengan ukuran. Nah, untuk garis yang merah ini merupakan terletak pada posisi bebas. Dan untuk yang hitam ini merupakan terjepit penuh. Oke, selanjutnya kita masuk ke load. Masuk ke load itu nanti di sini ada standar dari berat jenis beton bertulang, berat jenis pasir, berat jenis beton yang diambil dari sumber referensi ini ya, yang ini. Kita masukkan ke sini, didapatkan. Nah, untuk selanjutnya kita lihat di sini ada seven, berat pasir. Nah, ini tuh untuk
tebal mati atau deep load. Nah, untuk ketebalannya itu diambil dari data yang tadi telah ditentukan. Selanjutnya, untuk berat jenis diambil dari standar yang ini. Nah, hasilnya itu tinggal menggunakan rumus tebal dikali dengan berat jenis. Nah, sebelumnya untuk self weight plat di load ini itu sudah diperhitungkan pada aplikasi SAP 2000. Namun di sini diperhitungkan kembali menggunakan rumus. Tapi nantinya boleh menggunakan data dari SAP 2000 supaya lebih akurat lagi. Lalu di sini untuk deadline-nya dijumlahkan. Nah, untuk yang berwarna merah ini itu data yang kita gunakan karena kita tidak menggunakan data self weight yang ini, melainkan menggunakan data self weight yang dari SAP 2000. Oke, selanjutnya setelah deep load itu ada live load atau beban hidup. Nah, di sini beban hidup itu didapatkan dari ketentuan dari standar ini ya, dari sumber referensi. Dan karena ini ada merupakan gedung perkuliahan atau gedung bisa dikategorikan sebagai gedung perkantoran, dan pada tabel itu ruang kuliah atau ruang perkantoran itu standarnya adalah 250 kg per meter persegi, atau kita konversikan menjadi 2,5 kN per meter persegi. Setelah itu ada load combination atau kombinasi pembebanan. Nah, kombinasi pembebanan ini menggunakan rumus 1,2 dead load. 1,2 dead load itu 1,2 dikali dead load ininya di sini. Nah, yang kita menggunakan data yang merah ini ditambah 1,6 live load atau yang ini. Setelah itu kita akan mencari momen. Nah, untuk mencari momen itu di sini harus jadi diperhitungkannya itu satu-satu. Jadi plat A1, plat A2 gitu. Jadi di sini akan terdapat banyak data karena akan dihitung satu per satu kasus. Nah, jadi untuk menghitung momen itu sendiri, di sini akan saya contohkan menggunakan kasus pada plat A1. Nah, di sini kita harus mencari LY dibagi LX. Nah, untuk LY dan LX sendiri itu apa sih? Jadi LY itu merupakan penampang panjang pada kasus atau pada ruangan, dan untuk LX itu adalah penampang lebarnya. Jadi di sini di kasus ini telah diketahui panjang juga lebar, jadi tinggal dibagi saja. Dan pada plat A1 ini merupakan salah satu kasus pada kasus 3. Nah, selanjutnya kita langsung masuk ke MLX. Nah, menggunakan rumus 0,001 dikali dengan ini itu dari load yang telah dikombinasikan atau yang ini dikali dengan lebar atau LX dari plat A1 sendiri, karena di sini MLX dikali dengan 57
dan mendapatkan hasil dengan rumus absolut, rumus 0,01 ini dikali dengan load atau beban yang tadi telah dikombinasikan dikali dengan rumus ini dikali dengan ini, dan seterusnya. Untuk MLY pun sama, MTX pun sama. Nah, untuk MTIX itu didapatkan dari MLX dibagi dengan 2, sedangkan MTY itu dari MLY dibagi dengan 2. Dan untuk plat-plat selanjutnya pun sama cara perhitungannya. Jadi ini bisa di copy saja lalu masukkan sesuai dengan plat yang akan dicari nanti, sehingga nanti rumusnya bisa langsung otomatis ke link gitu. Selanjutnya masuk ke desain. Nah, untuk pada desain ini dituliskan data dari awal plat itu seperti tebal plat, lebar plat, selimut beton. Nah, di sini juga diperkirakan untuk diameter arah itu 6 mm. Nah, untuk DX dan DY itu menggunakan rumus ini. Rumus tebal plat dikurangi dengan selimut beton dikurangi dengan 1/2 dikali dengan perkiraan arah X. Dan sama untuk yang DY, bedanya hanya di bagian ini dipindahkan ke perkiraan diameter arah Y. Oke, untuk selanjutnya itu di sini pada tabel terdapat daerah MU per BD, Romin, Romex, cek, as, dipasang, diameter to as, dan cek lagi. Oke, pertama-tama di sini ada MU. Nah, MU itu diambil dari hasil momen yang tadi telah diperhitungkan atau yang ini. Dan seterusnya juga sama. Selanjutnya ada MU per BD kuadrat. Itu menggunakan rumus ini, menggunakan rumus if ya. Nah, menggunakan rumus if, dan di sini apabila 0 maka diketik strip saja. Selanjutnya ada row, di mana row itu rumusnya sama menggunakan if, dan jika nilainya 0 berarti tertulis strip. Selanjutnya ada row min, yang dimana didapatkan dengan rumus ini. Dan Romex juga sama menggunakan rumus if. Nah, untuk rumus dari cek ini sendiri bisa menggunakan rumus if ini lebih besar atau lebih kecil. Nah, jika di sini hasilnya peak Romin, maka itu artinya kita bisa mengambil data dari row minimal saja. Row maksimalnya tidak usah dihiraukan. Nah, untuk rumus A sendiri itu menggunakan rumus if lagi. Nah, sehingga dapat dihasilkan diameter 6, ini itu lambang diameter 6 dengan jarak 100, 150, 50, 75, dan seterusnya. Selanjutnya untuk diameter to as juga sama menggunakan rumus if dan dicek kembali. Nah, ini itu dihitungnya satu-satu seperti momen tadi. Jadi ini untuk plat A1, ini untuk plat A2, ini untuk
plat B1 dan seterusnya. Jadi akan sangat banyak data yang dihitung dan diperlukan pada perhitungan metode amplop ini. Selanjutnya kita masuk ke detail. Nah, pada perhitungan detail ini berbeda dengan perhitungan desain dan momen tadi, di mana untuk perhitungan detail ini hanya satu kali perhitungan, tidak usah satu plat. Nah, pada detail ini tulangan berdiameter ini didapatkan dari desain yang tadi, juga jarak ini didapatkan dari desain ini 100, 150, 50 dan seterusnya. Oke, nah di sini ada gambar. Nah, jadi gambar ini itu akan otomatis berubah. Misalnya saya hapus. Nah, ini bisa otomatis berubah. Saya kembalikan lagi dan ini ada lagi gitu. Jadi nantinya kalau misalnya ada perubahan data, jadi kita tidak usah satu-satu mengganti dari gambar tersebut karena sudah bisa otomatis berganti gitu jika datanya diganti seperti itu. Mungkin pada perhitungan plat lantai ini hanya segitu yang bisa saya sampaikan. Kekurangannya mohon maaf dan terima kasih atas partisipasinya. Semoga bermanfaat.